Rizka Clarissa, aktivis Kontras yang menjadi korban penyiraman air keras Andri Yunus menolak kasusnya diusut lewat peradilan militer. Andri meminta pelaku diadili di peradilan umum. Andri Yunus menyampaikan mosi tidak percaya melalui surat yang dibacakan dalam kegiatan pembacaan pesan kebangsaan terkait kasus Andri Yunus di kantor Kontras, Jakarta. Menurut Andri, proses peradilan militer berpotensi tidak memberikan keadilan bagi korban. Andri menilai peradilan militer justru sering menjadi ruang impunitas bagi prajurit yang melakukan pelanggaran hukum dan HAM. Andri juga mendorong semua elemen masyarakat sipil untuk mendorong pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta Independen atau TGPF agar aktor intelektual di balik penyiram air keras pada dirinya bisa terungkap. Surat Andri Yunus tertanggal Jumat 3 April 2026. Kasus percobaan pembunuhan melalui teror air keras terhadap diri saya harus diungkap dan diusut tuntas. Dan ini menjadi tanggung jawab negara melalui perangkatnya untuk menjamin ketidakberulangan peristiwa. Yang paling penting bagi saya, siapapun pelakunya, baik sipil maupun terindikasi keterlibatan prajurit militer, harus diadili melalui peradilan umum. Saya keberatan dan menyampaikan mosi tidak percaya jika proses penegakan hukum dilakukan melalui peradilan militer yang selama ini menjadi sarang impunitas prajurit militer pelaku pelanggaran hak asasi manusia. Aktivis Kontras, korban penyiraman air keras Andri Yunus menyampaikan mosi tidak percaya terhadap peradilan militer. Andri menuntut pelaku penyiraman air keras diadili di peradilan umum. Kita bahas kasus ini bersama Direktur LBH Jakarta, Fadil Alfatan, dan anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Safarudin. Selamat malam, Mas Fadil, Pak Safar. Malam, Mbak Friska, Pak Safarudin. Selamat malam, kita menunggu Pak Safar akan segera bergabung. Saya ke Mas Fadil dulu kalau begitu. Bagaimana kalau setelah ini langkahnya yang dilakukan untuk setelah disampaikan bahwa menolak peradilan militer, langkah apa yang disiapkan, Mas Fadil? Ya, tentu kami masih menunggu update atau perkembangan dari proses hukum yang sebenarnya telah dilakukan atau seperti apa yang dilakukan oleh Puspom TNI. Karena sampai dengan saat ini kami tidak pernah mendapatkan update yang terbuka, yang transparan mengenai proses hukumnya seperti apa. Kami bahkan hanya dapat dari pihak-pihak lain yang kemudian menyampaikan itu. Korban sama sekali tidak mendapatkan perkembangan sejauh mana proses ini berlangsung, dan ini kemudian menandai adanya gejala atau kesan bahwa proses di peradilan militer ini terkesan tertutup sesuai dengan dugaan dan prediksi berbagai kalangan sebelum ini dalam menyikapi kasus ini yang kemudian dibawa ke peradilan militer. Perkembangan atau advokasi tentu terus dilakukan. Kami juga masih menagih aparat kepolisian yang sampai dengan saat ini juga belum secara formal mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan. Kami juga masih menunggu kepastian seperti apa prosesnya di kepolisian, termasuk Komisi 3 DPR RI dan berbagai komisi lain yang juga memiliki janji untuk kemudian mendorong penuntasan kasus ini. Kami juga masih menunggu dan mendorong agar DPR RI menjalankan fungsi pengawasan terkait dengan kasus ini dan mendorong penuntasan kasus ini dengan komprehensif. Nah, bicara dorongan untuk Komisi 3 DPR, saya coba kontak lagi Pak Safarudin. Selamat malam. Ya, sudah.
Terima kasih sudah Mbak. hadir Pak Safarudin, sudah hadir juga Mas Fadil Alfatan, Direktur LBH Jakarta. Tadi Mas Fadil salah satunya mendorong bahwa transparansi kasus ini termasuk juga pengawasan diantaranya dari Komisi 3 DPR RI agar kasus diusut tuntas. Terakhir kan Koalisi Masyarakat Sipil mendorong agar ini tidak diselesaikan di peradilan militer tapi peradilan umum. Bagaimana tanggapan Anda Pak Safar? Iya, ya kita memang mendorong agar kasus ini disidangkan nanti di peradilan umum. Ya, ya memang kalau itu ada orang di luar militer itu kan sudah pakai pasal 170 KUHP yang baru. Ya. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025. Tapi kan juga kalaupun itu memang hanya militer, tapi kan kita tidak melihat siapa pelakunya itu, tapi kita melihat tindak pidana yang dilakukan itu. Tindak pidana pada areal tindak pidana umum, sehingga persidangannya itu juga akan dilaksanakan di peradilan umum. Begitu, Mbak. Nah, tapi pada saat ini kan sampai sekarang yang diarahkannya masih peradilan militer. Bagaimana celah masuk untuk ke peradilan koneksitas dalam hal ini artinya ada kerjasama antara peradilan militer baik itu auditor militer maupun dari peradilan umum, Pak Safar. Iya, jadi kita ini kan belum tuntas betul. Saya melihat ini kemungkinan akan ada orang-orang sipil yang terlibat. Karena kan itu yang saya katakan dari dulu bahwa ini kan siapa pelakunya, siapa yang membantu melakukan, dan siapa aktor intelektualnya itu. Sehingga kita bisa melihat nanti mudah-mudahan bisa berkembang kasus ini. Ini kan hanya pelaku yang masih dijadikan tersangka sekarang ini gitu. Siapa yang membantu dan siapa aktor intelektualnya ini kan belum terungkap. Nah, ini banyak yang belum terungkap, termasuk tadi juga Mas Fadil bercerita demikian. Apa sih kendalanya kalau yang Mas Fadil lihat dari sisi Mas Andri Yunus dalam proses pengusutan kasus ini yang masih belum terang sampai sekarang? Mumpung ada Pak Safar juga, bisa disampaikan Mas Fadil. Ya, kalau kita lihat sejak awal pihak kepolisian dalam hal ini Polda Metro Jaya dan jajarannya maupun pihak Puspom TNI hanya menyebut 2 atau 4 saja pelaku. Sedangkan kami Pak Safarudin dalam investigasi independen yang kami lakukan setidaknya kami menemukan ada 16 pelaku lapangan saja. Yang mana ini bisa ditindaklanjuti dengan perangkat yang lebih canggih, dengan wewenang yang lebih kuat oleh penegak hukum sebenarnya. Jadi tidak sulit perkara ini. Berbagai kalangan kan sebut, tindak pidananya dilakukan di ruang yang sangat terbuka dan disorot oleh berbagai kamera pengawas. Sehingga sangat mungkin penuntasan kasusnya, proses pencarian faktanya dilakukan dengan mudah. Termasuk ketika ada indikasi dan bukti bahwa ini dilakukan oleh aparat TNI. Artinya apa? Artinya aparat TNI ini kan tidak mungkin bekerja dengan sendiri-sendiri, dengan tindakan-tindakan yang semaunya sendiri gitu ya. Ada rantai komando yang sebenarnya bisa diurut dan dilihat sejauh mana pertanggungjawaban pidana bisa ditarik ke situ. Ini yang sebenarnya absen dalam proses ini. Kami khawatir 4 pelaku yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Puspom TNI ya hanya 4 itu saja, dan itu hanya pelaku lapangan yang sebenarnya tidak mencakup keseluruhan pelaku. Apalagi pelaku yang merupakan aktor intelektual yang seharusnya itu juga diungkap demi menjamin keadilan dan ketidakberulangan kasus ini ke depannya. Itu yang kemudian kami lihat bahwa ini bukan soal teknis penyidikan semata. Ini ada hambatan yang sifatnya politis, ini menyangkut aktor-aktor yang high profile atau kepentingan-kepentingan tertentu di lingkar kekuasaan, sehingga kehendak untuk menyelesaikan dan menuntaskan kasus ini secara komprehensif itu dapat ditutup-tutupi dan hanya dibatasi pada pelaku lapangan saja. Itu yang kami lihat. Secara teknis penyidikan, kami pikir aparat kepolisian tidak kurang-kurang punya wewenang dan punya metode serta alat-alat yang sebenarnya canggih untuk kemudian mengungkap ini secara komprehensif.
Dan dalam kondisi seperti ini, apakah bisa Komisi 3 DPR RI misalnya memanggil pihak-pihak terkait untuk menunjukkan kepada publik secara transparan apa yang terjadi? Seperti banyak kasus juga yang sudah dilakukan meskipun beda cabang kekuasaan, eksekutif, maksud kami legislatif dan juga yudikatif. Tapi untuk mengawasi ini seperti apa yang bisa dilakukan oleh DPR RI? Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam, kita akan jawab. Kita masih membahas soal aktivis Kontras, korban penyiraman air keras Andri Yunus yang menyampaikan mosi tidak percaya terhadap peradilan militer. Kita bahas kasus ini bersama Direktur LBH Jakarta Fadil Alfatan, juga anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PDIP Safarudin. Pak Safar, lalu apa langkah yang bisa dilakukan Komisi 3 DPR untuk mengawasi kasus ini? Apakah RDP lagi memanggil pihak terkait dan siapa saja yang berkemungkinan untuk dipanggil? Ya, kita kan di Komisi 3 dari awal itu kita membentuk panja kasus ini untuk mengawal supaya ini berjalan sesuai dengan prosedur-prosedur yang ada. Jadi tentunya kita akan memanggil lagi nanti RDP dengan Polda Metro Jaya, dengan Barreskrim tentang ada masukan-masukan baru, ada temuan-temuan baru yang melibatkan pelaku-pelaku lainnya. Oleh karena itu kita selalu mendorong agar yang komitmen awal itu ada pelaku, ada yang membantu melakukan, dan ada aktor intelektual. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik. Kita dari Komisi 3 sampai saat ini berkomitmen untuk mengawal itu. Ini kan masih berproses ya. Kemarin kan dari Polda Metro mengatakan saya sudah limpahkan ke Puspom. Tetapi itu belum final itu, belum final. Kita masih melakukan suatu komunikasi. Kalau memang ada bukti-bukti baru yang didapatkan, tentunya ini harus berkembang kasus ini. Karena kalau kita lihat kasus ini kan suatu kasus yang terencana. Nah, terencana ini kan tidak mungkin 4 orang yang merencanakan dan yang melakukan. Tidak bisa. Harus ada melibatkan berbagai orang, melibatkan banyak orang, sehingga tidak bisa berhenti pada 4 orang itu. Nah, itu kan yang kita lihat, dan itu kan sifat suatu tindak pidana itu ya seperti itu. Ada yang pelaku utama, ada yang membantu, dan ada aktor intelektualnya. Karena ini kan suatu hal yang direncanakan. Kalau ya, jadi jangan sampai hanya terbatas di 4 orang saja. Apalagi tadi Mas Fadil bilang bahwa temuan sementara ada 16 itu ya Pak Safar ya? Ya. Itu kita akan selalu koordinasi dengan pengacara dan dari teman-teman dari Kontras untuk menerima masukan-masukan, sehingga itu bahan untuk mendorong Polri melakukan langkah-langkah yang pengembangan dari kasus ini. Dan kalau Mas Fadil, meskipun Mas Andri Yunus kan menyampaikan mosi tidak percaya terhadap peradilan militer, tapi proses ini masih terus berjalan. Peradilan koneksitas pun belum diputuskan dalam kasus ini. Apakah ini tidak sampai saat ini tanda kutip merugikan pihak Mas Andri Yunus, atau ya memang yang terus diperjuangkan adalah tidak di peradilan militer sampai nantinya ada keputusan lain begitu Mas Fadil? Iya, Mbak Friska. Kalau kita dengar dan kita baca apa yang disampaikan oleh Andri Yunus dalam surat tersebut, kan kita bisa lihat dalam 2 hal sekaligus. Pertama, Andri Yunus sebagai warga negara, sebagai anak muda, korban tindak pidana yang sangat keji, yang berharap kasusnya diadili secara komprehensif dalam ruang yang transparan dan akuntabel. Dalam hal ini peradilan umum. Kemudian yang kedua, Andri Yunus sebagai seorang pembela hak asasi manusia, sebagai advokat publik, sebagai public interest lawyer yang tergabung di Kontras, yang selama ini melihat realita, mendampingi korban, menemukan data dan fakta empirik,
bahwa peradilan militer seringkali tidak berpihak kepada warga sipil korban kekerasan. Dan ironinya hari ini dia yang mengalami itu. Dan saya pikir pesan yang dia sampaikan sebagai korban dan sebagai seorang pembela hak asasi manusia, pesannya sangat jelas gitu ya, bahwa apa yang terjadi terhadap dia tidak bisa dipandang sebagai suatu hal yang sederhana dan bisa diselesaikan juga secara teknis dan mekanis di peradilan militer saja. Tapi ini harus dilihat dalam suatu terobosan hukum yang jelas, dan Pak Safarudin tadi sudah jelaskan dengan baik sebenarnya. Ini harus diadili di peradilan umum. Kita bisa melihat bahwa sampai dengan saat ini kami saja selaku kuasa hukum tidak pernah mendapatkan informasi perkembangan perkara yang jelas dan detail. Sejauh mana proses itu berjalan, kami hanya dapat dari media-media saja, dan itu kan disampaikan secara umum. Padahal hukum acara yang dibuat Pak Safarudin dan kawan-kawan, KUHAP kita yang baru menjamin hak korban untuk mendapatkan informasi, untuk mendapatkan transparansi terkait dengan suatu proses penanganan perkara. Dan bagi kami ini adalah gejala yang kuat bahwa peradilan militer yang nantinya akan diterapkan dalam kasus ini justru tidak akan berpihak pada korban. Kami khawatir itu, dan kami khawatir ini tidak akan mengungkap seluruh pelaku aktor intelektual yang terlibat dalam kasus ini terhadap serangan kepada rekan Andri Yunus. Kami khawatir itu terjadi, dan kami pikir sudah tidak ada jalan lain, yaitu ya lakukan terobosan hukum, adili ini di peradilan umum, dan apabila ada hambatan-hambatan politis sesuai dengan aspirasi banyak pihak, dorong tim independen gabungan pencari fakta supaya apa, hambatan politis tadi, hambatan-hambatan yang sebenarnya bukan hambatan teknis, bukan persoalan hukum, tapi secara politis membelenggu pengungkapan kasus dapat diatasi oleh tim independen pencari fakta yang diisi oleh tokoh-tokoh yang kredibel, tokoh-tokoh yang punya integritas dan punya basis keilmuan yang relevan dengan upaya pengungkapan perkara ini. Apakah itu, Mbak? Ya, dan terakhir Pak Safar, apakah tim independen gabungan pencari fakta mungkin dilakukan? Karena ini bukan kali pertama juga TGPF diterapkan dalam kasus-kasus yang melibatkan aktivis yang ditakutkan ada unsur politis di sana sehingga menghalangi pengungkapan kasus, Pak Safar. Ya, kalau kita kan di Komisi 3 kan sudah membentuk panja. Nah, kalau tim pencari fakta itu kan dari pemerintah nanti. Kita serahkan kepada pemerintah bagaimana untuk ke depan tim pencari fakta ini seperti apa. Itu wewenang berada pada Eksekutif. pemerintah ya, eksekutif. Tetapi kalau saya lihat tadi bicara masalah peradilan militer dan umum itu di Undang-Undang TNI juga memberikan ruang bahwa walaupun itu pelakunya militer, tetapi tindak pidana yang dilakukan itu adalah tindak pidana umum, maka persidangannya juga di peradilan umum di pasal 65 ayat 2 Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 itu. Jadi memungkinkan untuk itu, dan kita dari Komisi 3 mendorong itu ya, akan mengawal itu. Cuma memang kan kita tidak pernah puas bahwa hal ini ada 3 kelompok itu yang saya katakan, dan itu di keputusan Komisi 3 juga ada itu ya, dibacakan dari awal-awal terjadinya itu, bahwa kita akan menuntaskan ini, ada pelaku utama, ada yang membantu, dan ada aktor intelektual. Saya kira itu yang kita akan kawal, mudah-mudahan itu akan terwujud itu. Ya, karena ini suatu tindak pidana yang betul-betul harus menjadi perhatian di negara kita dan menjadi perhatian dunia internasional. Ya, karena when there is a will, there is a way. Jadi selama ada keinginan untuk ini dan kalau misalnya ini bisa dilakukan dengan baik, tentu akan jadi contoh baik pula agar tidak ada ruang abu-abu. Tapi mungkin atau tidak sampai dipanggil karena ini juga melibatkan anggota militer, Panglima turut juga dimintai pendapat atau dipanggil untuk rapat dengar pendapat ini, Pak Safar. Kalau itu kan di Komisi 1, Pak. Kalau Panglima TNI ya. Ya, setidaknya ya kalau TNI Polda itu, yang bisa Komisi dipanggil. 1, tapi
nanti kita koordinasi lah hasil-hasil yang kita dapatkan di Komisi 3 akan dikoordinasikan dengan Komisi 1. Oke, karena ini juga lintas, semoga bisa dikoordinasikan lintas, termasuk juga transparansi pengungkapan kasus hingga tuntas, jangan sampai lagi ada ruang abu-abu sehingga ini tidak diselesaikan hingga mencari siapa aktor intelektual. Itu yang biasanya paling susah ya untuk pengungkapan kasus. Terima kasih Mas Fadil Alfatan, Direktur LBH Jakarta, anggota Komisi 3 DPR RI, fraksi PDIP Safarudin. Terima kasih.